Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur. Dan hari ini kami beribadah bersama-Mu, bersama dengan seluruh umat di ladang yang Kau percayakan kepada kami. Setiap umat-Mu bersama-sama hari ini, detik ini, beribadah menaikkan ucapan syukur kami. Oleh karena Engkau telah naik untuk menyediakan tempat buat kami. Tidak ada kekhawatiran buat kami. Kalaupun kami meninggalkan dunia ini, kami tahu kemana kami pergi. Semua di antara kami, kapanpun kami meninggalkan dunia ini, kami siap sebab kami tahu kemana kami pergi. Sebab Engkau Tuhan telah pergi di tempat di mana kami nantinya akan pergi. Dan Engkau telah menyediakan tempat buat kami. Karena kami berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Glory, we thank you God. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan hari ini pun kami juga mengerti dan menyadari bahwa setiap orang yang mengasihi-Mu, setiap orang yang menyembah Engkau Yesus, sekalipun mereka sudah mati, tetapi hari ini mereka ada bersama dengan Engkau. Karena Engkau telah menyediakan tempat buat setiap kami. Kabar baik buat setiap orang. Barang siapa percaya kepada nama Yesus, maka dalam kematian Engkau tidak perlu takut, Engkau tidak perlu ragu, Engkau pergi kemana, karena Yesus menyediakan tempat bagimu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengharapan buat kami untuk hari-hari ini kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Shalom saudara. Mohon maaf tadi mungkin ada sedikit terhenti karena mungkin ada gangguan sinyal, internetnya sedikit terputus. Kita doakan biar terus lancar, tidak terputus, karena nggak tahu sepertinya dari servernya. Haleluya. Hari ini menjadi hari yang sangat luar biasa buat kita, sebab hari ini Yesus telah naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ada kabar baik buat setiap orang. Barang siapa percaya kepada nama Yesus, maka Yesus menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Dia menyembah Dia menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bagi setiap orang yang mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, mempercayai Yesus, mengikuti Yesus, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian hanyalah tutup mata dan kita pindah tempat, karena kita berada di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Luar biasa. Dan hari ini menjadi sebuah serial penebusan. Ini adalah sebuah serial penebusan dari kelahiran Yesus, kemudian pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini, dan kemudian Yesus menyerahkan diri. Saya tidak mengatakan Yesus ditangkap, sebab baca Alkitab saudara bahwa Yesus tidak pernah ditangkap. Yang benar Yesus menyerahkan diri. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin nanti dipercaya untuk menjadi salah satu penerjemah Alkitab LAI, mungkin saya akan ganti judulnya, atau saya nanti dipercaya menjadi seorang menteri agama mungkin. Haleluya. Saya akan ganti judulnya, bukan Yesus ditangkap, tetapi Yesus menyerahkan diri. Karena pada waktu itu di Taman Getsemani, Yesus memang mereka menyerbu, tetapi tidak ada yang bisa menangkap Yesus. Tapi Yesus menyerahkan diri. Dan lalu Yesus mati. Kemudian pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Tidak selesai sampai di situ. Setelah Yesus bangkit, Yesus berkeliling. Dia menampakkan diri kepada banyak orang, membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan kematian. Jadi tidak benar bahwa Yesus itu tidak mati. Tidak benar. Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar bangkit. Dan Dia menampakkan diri kepada banyak orang, membuktikan bahwa Dia telah mati dan Dia telah bangkit. Bahkan kepada banyak orang Dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Dia menunjukkan bekas luka di salibnya. Itu menunjukkan bahwa Yesus memang mati dan kemudian Dia bangkit. Dia menampakkan diri. Dan belum cukup sampai di situ. Hari yang ke-40 terhitung setelah kebangkitan Yesus, dan itu kita peringati hari ini, yaitu Yesus naik ke sorga. Haleluya. Untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Tapi belum selesai sampai di situ. Serial penebusan Yesus belum sampai di situ. Sebab nanti masih ada satu babak lagi. Kalau dalam sebuah sinetron mungkin ada satu episode lagi, yaitu final episode, final season gitu kan. Itu adalah apa?
kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan dia pasti datang. Saya beritahukan kepada setiap orang yang mengikuti streaming hari ini, saya pastikan Yesus akan segera datang. Haleluya. Haleluya. Dan hari ini kita sedang memperingati kenaikannya. Dan saya ajak saudara buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya ajak saudara baca sama-sama di layar gadget saudara, di layar laptop saudara, ditampilkan ayat yang sama. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Sekali lagi saya pastikan bahwa Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Dan saya tadi sudah sampaikan bahwa ini adalah babak, episode, series, babak pertama dari karya keselamatan Tuhan Yesus. Babak pertama dari karya keselamatan Yesus telah berakhir, yaitu Yesus mati di kayu salib, bangkit, kemudian naik ke sorga dan kembali kepada Bapa. Hari ini kita peringati dia kembali kepada Bapa. Tapi sekali lagi ini bukan akhir dari seri penyelamatan, seri penebusan Yesus atas setiap saudara dan atas dunia ini. Dan kita sedang memasuki sebuah babak yang baru, yaitu kita menantikan babak yang baru, yaitu ketika Yesus kembali lagi datang sebagai hakim. Ayat yang ke-11. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat saudara, dan juga tentu saja tetap bahwa apa yang ingin saya sampaikan buat saudara adalah hal-hal yang harus kita kerjakan hari-hari ini untuk menghadapi kehidupan kita yang makin keras, hidup yang semakin sulit, hidup yang semakin tidak menentu hari-hari ini. Jadi ini yang ingin saya sampaikan buat saudara. Saya ajak saudara perhatikan di ayatnya yang ke-7 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang pertama, kita baca ayatnya yang ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-7. Jadi mungkin dari ayat yang ke-6 saya bacakan buat saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini dia. Jadi rupanya ada hal yang hari ini juga menjadi pertanyaan. Mungkin saudara memiliki pertanyaan yang sama seperti murid-murid Yesus bertanya. Intinya adalah apa? Kapan? Ini dia. Kapan? Mungkin ada saudara juga berkata begini, kapan selesai corona ini? Ada kabar baik hari ini yang saya dengar, entah kebenarannya, tetapi saya dengar kabar baik bahwa Bali adalah provinsi pertama yang keluar dari COVID ini. Ini baru saya dengar. Dan ini menjadikan kabar baik. Dan semua orang berharap kapan akan menjadi normal lagi? Kapan bisa duduk-duduk di mall? Kapan bisa belanja di mall? Kapan bisa nonton di bioskop? Kapan bisa sama-sama berdesak-desakan nonton konser? Gitu kan? Dulu mungkin waktu saudara berdesak-desakan nonton konser rasanya
apa panas. Tapi hari-hari ini saya yakin ada banyak orang yang sedang merindukan berdesak-desakan nonton sepak bola, nonton konser, antri tiket gitu kan. Semua orang berpikir begitu, dan pertanyaannya sama dengan murid-murid Yesus, kapan? Murid-murid Yesus berkata, kapan? Artinya murid Yesus sedang berkata begini. Murid-murid Yesus sedang berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Jadi mereka menuntut untuk kerajaan Israel dipulihkan sekarang juga pada waktu itu. Karena waktu itu memang Israel sedang dalam penjajahan Romawi. Ini dia. Dan mereka berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan dan memerintah sebagai raja beneran. Raja yang memerintah sebuah kerajaan. Jadi berbicara waktu kapan. Dan mari saya beritahu buat saudara, seringkali ini yang menjadi pertanyaan, kapan penderitaan ini berakhir? Ini kan, kapan pergumulan hidup saya ini berakhir? Ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu kehidupan kita, yaitu tadi, kapan? Kan itu, kapan ya Tuhan mengabulkan permohonanku ini? Hari ini kalau ada di antara saudara sedang bertanya di hati saudara, kapan Tuhan tolong saya? Kapan Tuhan angkat hidup saya? Kapan Tuhan lunasin hutang saya? Hei, saudara, waktu itu punyanya Tuhan. Saudara nggak perlu tahu kapan. Saudara perlu bertanya lah kapan. Saya jadi ingat waktu saya masih kecil. Ketika saya diajak pergi sama mama papa saya, pertanyaan yang paling sering saya tanyakan pasti gini, kapan nyampainya? Sudah sampai belum? Masih lama? Kan gitu. Padahal baru tanya, masih lama? Oh ya, sebentar lagi. Belum sampai 2 menit, tanya lagi, sudah dekat. Kapan? Selalu bertanya kapan. Mari saya beritahu buat saudara, waktu itu adalah miliknya Tuhan. Mungkin saudara harus berhenti bertanya kapan. Ini dia. Saudara harus berhenti bertanya kapan. Karena kalau saudara bertanya kapan, pasti reaksi saudara itu pasti menunggu. Saudara do nothing, saudara melakukan sesuatu, tapi saudara hanya menunggu. Sama seperti murid-murid Yesus di ayatnya yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Jadi mereka sedang menunggu karena mereka bertanya kapan. Nah, pertanyaan kapan itu selalu diakhiri dengan menunggu. Dan ketika saudara bertanya kapan, akhirnya saudara menunggu dan pada akhirnya saudara tidak bergerak. Kalau saudara bertanya kapan pandemi ini akan berakhir, kapan keadaan normal akan terjadi, kapan saya bisa kembali kongko-kongko di mall, kalau saudara bertanya kapan, pasti reaksi saudara menunggu. Dan ketika saudara menunggu, ini yang terjadi. Kalau dalam bahasa Indonesia ayat 10 dan 11 tidak terlalu hanya ditulis bahwa mereka menatap ke langit, tetapi dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan The Message, saya kelupaan mencantumkan ayat ini, tetapi dalam terjemahan The Message, Alkitab mencatat seperti ini, saudara. They stood there staring into the empty sky. Mereka berdiri di sana dan menatap ke langit yang kosong. Ini dia. Ayat 10. Ketika mereka sedang berdiri dan sedang menatap ke langit. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma ditulis menatap ke langit, tapi dalam bahasa terjemahan The Message ditulis begini, mereka menatap ke langit yang kosong. Ini dia. Jadi hari ini saudara, kalau saudara hanya bertanya kapan, saudara hanya menunggu, saudara akan menatap ke langit yang kosong. Ini dia. Apa artinya menatap ke langit yang kosong? There is nothing happen. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Sama dengan murid-murid Yesus. Saya bayangkan murid-murid Yesus, mereka sedang terpana, mereka sedang terheran-heran dan terkagum-kagum. Sebab selama mereka mengikuti Yesus, mereka tidak pernah melihat Yesus terbang. Betul nggak? Yang sering lihat mereka apa? Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, itu udah biasa. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, sudah biasa. Mereka melihat Yesus
bahkan berjalan di atas air, sudah pernah. Yesus menghentikan badai, sudah pernah. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sudah pernah. Tapi mereka belum pernah melihat Yesus terbang. Jadi hari itu mungkin murid-murid Yesus sedang, wah, ini dalam bahasa saya, perdomaan saya nggak ada di Alkitab, jangan dicari di Alkitab. Dalam bahasa saya, murid-murid Yesus sedang terkagum-kagum, wah, setelah mati dan bangkit, Yesus tambah sakti. Yesus tambah luar biasa. Sekarang dia bisa terbang. Dan sementara Yesus naik ke surga, sampai awan-awan menutupi dia, murid-murid Yesus masih menatap. Mereka berharap apa? Yang mereka harapkan adalah Yesus akan datang pada masa itu. Ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Mungkin bisa ditampilkan ayat yang ke-6. Nah ini dia. Saudara bisa baca di situ ayat yang ke-6. Mereka menginginkan Yesus memulihkan kerajaan Israel pada waktu itu. Dan itu yang mereka sedang tunggu. Mungkin mereka berpikir bahwa Yesus akan turun dari langit setelah dia naik. Lalu dia turun dari langit dengan memakai baju kerajaan, diikuti dengan seluruh para malaikat, dan kemudian membombardir tentara Romawi dan membebaskan mereka. Saya bayangkan pada waktu itu Petrus, murid Yesus, dia mulai berpikir, ya mungkin kalau Yesus datang jadi raja, saya mungkin jadi menteri pertahanan. Begitu kan? Mungkin murid-murid yang lain mulai bagi-bagi jatah kursi, kan gitu. Oh, kamu nanti menteri pertahanan, kamu menteri agama, kamu menteri sosial, dan lain sebagainya. Mereka sedang menatap ke langit dengan harapan itu. Tetapi mari saya beritahu buat saudara, menunggu akan membuat saudara tidak melakukan apa-apa. Ini dia. Sebab waktu itu adalah milik Allah. Menunggu hanya akan membuat saudara khawatir. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya, saudara. Ini dia. Menunggu hanya akan membuat saudara cemas. Menunggu akan membuat saudara khawatir. Dan hari ini, kalau hari ini saudara memiliki sikap hati yang menunggu, hanya menunggu, saudara akan kekhawatiran akan menyerang saudara. Semakin hari kondisi semakin tidak menentu. Sama ketika saudara hanya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya tanpa melakukan sesuatu, saudara akan khawatir. Sebab mari saya beritahu kepada saudara, hari-hari ini iblis sedang meningkatkan strateginya. Hari-hari ini iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dengan strategi-strategi yang luar biasa, dengan strategi-strategi yang tidak biasanya. Ini dia. Dan salah satunya ini dia. Dengan menunggu kita menjadi khawatir. Dengan menunggu kita menjadi cemas. Saya percaya beberapa di antara saudara mulai bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini. Saya percaya di antara saudara sudah mulai bisa menangkap sesuatu yang harus dikerjakan. Tetapi mungkin juga banyak juga di antara saudara, semakin hari justru saudara semakin takut. Semakin hari saudara semakin khawatir. Ini dia. Karena apa? Kenapa orang khawatir? Karena tidak menentu. Karena tidak tentu. Saudara tahu kenapa saudara kalau nonton film horor, saudara tegang kalau nonton film horor? Karena apa? Karena saudara belum tahu jalan ceritanya. Betul? Dan banyak orang tidak suka melihat trailer dari sebuah film. Karena apa? Karena dia nggak tahu, dia nggak mau, kurang seru kalau dengar, kalau sudah tahu sebelumnya. Hari ini, kalau saudara merasa ketakutan karena saudara belum tahu endingnya, atau saudara tahu tetapi saudara lupa endingnya, saudara berkemenangan. Endingnya Tuhan pasti tolong saudara. Endingnya Tuhan akan melindungi saudara. Tetapi ketakutan itu akan menyerang banyak orang hari-hari ini. Ini dia. Dan ini yang saya berusaha sodorkan buat saudara, bahwa semestinya ketakutan itu hal yang biasa. Saya pun mengalami ketakutan, saya pun mengalami khawatir, itu hal yang biasa. Semua orang mengalami khawatir, semua orang mengalami ketakutan. Semua orang, siapapun dia, hamba Tuhan siapapun, dia pasti mengalaminya. Kecuali kalau dia di belakangnya ada 2 baterai alkalin besar, artinya dia robot, maka dia nggak akan khawatir. Ini dia. Khawatir itu hal yang manusiawi. Ini dia. Itu hal yang
manusiawi, respon alami setiap manusia ketika merasa terancam. Ketakutan itu adalah respon alami manusia ketika dia menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada dia. Waktu saya kecil, kalau saya berantem dengan orang yang jauh lebih besar, saya lari, saudara. Karena merasa dia lebih besar, saya tidak bisa mengatasi. Ini dia, ketakutan akan muncul. Adalah respon yang biasa. Atau saudara menghadapi sesuatu yang di luar kendali saudara. Sama seperti hari ini, kita menghadapi sesuatu yang di luar kendali kita. Itu sebabnya banyak orang yang takut, banyak orang khawatir. Tetapi semestinya takut itu juga ada baiknya. Karena takut itu membuat kita bisa menjadi lebih dewasa. Takut membuat juga saudara lebih mempersiapkan diri. Ketakutan saudara membuat saudara menjadi berpikir apa yang harus dikerjakan. Ini dia. Jadi ketakutan adalah respon manusiawi yang biasa. Yang salah adalah apa? Ketika saudara membiarkan ketakutan itu menguasai saudara. Takut biasa, tapi ketakutan, nah itu dia. Apalagi saudara membiarkan ketakutan menguasai pikiran saudara. Sebab ketika ketakutan menguasai pikiran saudara, itu akan melumpuhkan saudara. Saya ajak saudara buka dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, sebuah ayat yang sangat terkenal. Dan rupanya Tuhan berbicara kepada saya ayat ini, dan ini adalah strategi iblis. Ini sering kita baca ayat ini, tetapi begitu luar biasa Tuhan menuntun saya, membawa saya pada kedalaman firman ini. 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya bacakan sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi roh ketakutan, satu hal yang harus saudara tangkap, bahwa ketakutan itu adalah roh. Dan itu bukan daripada Tuhan. Ini dia. Jadi hari ini saudara harus tahu bahwa musuh kita adalah roh. Dan karena musuh kita adalah roh, maka dia bisa menyerang siapa saja. Dia bisa menyerang orang kapan saja, dan dia tidak pilih-pilih. Kalau saudara baca Alkitab, seorang nabi besar seperti Elia, dia bisa ketakutan setelah dia memenangkan pertempuran dengan melawan 450 nabi Baal. Dalam kitab 1 Raja-Raja 19, dia mengalahkan 450 nabi Baal sendirian. Tetapi setelah itu Alkitab mencatat dia ketakutan sampai dia bersembunyi. Ketakutan hanya dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang bernama Isabel. Seorang nabi ketakutan. Ada seorang raja juga yang bernama Yosafat. Dia juga ketakutan ketika kerajaannya dikepung oleh 3 kerajaan, Bani Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir mengepung kerajaannya, dan dia ketakutan. Bahkan Yesus pun mengalami ketakutan. Di mana? Di Taman Getsemani. Artinya apa? Ketakutan ini bisa menyerang siapa saja. Ini dia. Ketakutan bisa menyerang siapa saja. Nggak peduli status sosial, nggak peduli siapapun, dan kapanpun dia bisa menyerang siapa saja. Ini dia. Dan saya pelajari, ketakutan, roh ketakutan ini mempunyai senjata. Senjata daripada roh ketakutan itu adalah apa? Yang dilemparkan di pikiran saudara. Ini dia. Jadi roh ketakutan itu medan pertempurannya di mana, saudara? Di pikiran. Saya ulang, roh ketakutan itu medan pertempurannya di mana? Medan perangnya di mana? Di pikiran. Untuk itu dia punya senjata yang dilemparkan dalam pikiran saudara. Itu sebuah senjata yang namanya argumen. Ini dia, reasoning. Sebuah alasan, sebuah argumen yang dilemparkan di dalam pikiran saudara. Ini dia. Saya ajak saudara buka dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ini dia. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan memberi perintah kepada manusia. Perintahnya begini: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu perintah yang diberikan kepada manusia. Tapi coba lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Jadi Kejadian 2 ayat 16-17 diberikan perintah kepada manusia. Lalu Kejadian 3, ini coba lihat, ini iblis datang. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi perhatikan baik-baik, ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perhatikan saudara, Kejadian 2 Tuhan memberikan perintah. Kejadian 3 iblis datang dan dia membawa argumen. Dan argumen yang disodorkan kepada iblis itu alasannya masuk akal. Nah, dengar baik-baik saudara. Kekhawatiran, ketakutan itu medan tempurnya di pikiran. Dan senjata daripada roh ketakutan itu yang dilemparkan kepada iblis adalah argumen. Dan masalahnya argumennya itu, dengar baik-baik saudara, selalu masuk akal. Ini dia, selalu masuk akal. Dan memang begitu, iblis adalah penipu. Dia memberikan argumen yang menipu, tapi masuk akal, tapi menipu. Ini dia, iblis cuma bisa aja menipu. Senjatanya sudah dilucuti di kayu salib, melalui kayu salib oleh Tuhan Yesus. Dia bisanya menipu, karena sudah nggak punya modal apa-apa. Orang kalau sudah nggak punya modal apa-apa, kerja nggak bisa, nggak punya modal, bisanya cuma apa? Menipu. Sama, iblis sudah nggak punya modal apa-apa, gitu kan? Hari ini, mungkin beberapa waktu ini juga iblis sudah mulai memberikan argumen kepada saudara. Dia mulai menipu saudara. Pernah ada di antara saudara yang mengikuti streaming ini, iblis berkata kepada saudara, atau ada yang ada di dalam pikiran saudara, iblis berkata begini, atau di dalam pikiran saudara berkata begini, udah nggak usah ikut streaming gereja. Kalau kamu telat bangun nggak apa-apa, nanti bisa dilihat lagi. Ataupun kalau kamu nggak ikut streaming gereja, kan semua gereja streaming. Kamu bisa pilih gereja mana aja, kamu bisa pilih pendeta mana aja, kamu bisa pilih hamba Tuhan mana aja, dan kamu pilih yang paling menyenangkan buat kamu, itu aja. Jadi nggak usah selalu ikut streaming di gereja. Kamu kan bisa milih mana aja. Yang penting kan kamu lihat streaming. Yang penting kan kamu dengerin khotbah. Masuk akal nggak saudara? Masuk akal. Kelihatannya benar, tapi mari saya beritahu saudara, itu salah. Cobaan kelihatannya benar, tapi salah. Sebab kalau saudara ibadah streaming, saudara berpindah-pindah, saudara tidak mengikuti ibadah streaming di gereja lokal saudara, itu sama saja saudara sedang berpindah-pindah gereja. Ini dia, saudara sedang pindah-pindah gereja. Saudara sedang mencari yang cocok menurut saudara, berita yang cocok di hati saudara, berita yang cocok di telinga saudara. Dan kalau saudara pindah-pindah streaming, sama saja pindah-pindah gereja, itu sama saja saudara tidak digembalakan. Seperti itu tadi, ibarat pindah-pindah gereja. Dan orang yang berpindah-pindah gereja, orang yang berpindah-pindah streaming, melihat pada akhirnya pasti ada pertanyaan. Yang pindah-pindah pasti pada akhirnya ada pertanyaan. Saudara boleh melihat yang lain, saudara boleh berpindah-pindah, tetapi yang ada di gereja lokal saudara, saudara harus tetap ikuti. Ini dia. Yang lain boleh saudara ikut, tapi yang paling utama saudara harus mengikuti yang ada dari gereja lokal saudara. Ini dia. Karena kalau saudara pindah-pindah streaming, hari ini ikut gereja ini, hari ini ikut lihat streaming di sini, hari ini lihat streaming gereja besar, hari ini ikut gereja besar yang lainnya lagi,
pasti suatu saat akan ada pertanyaan, kok firmannya maksudnya beda ya? Di sini kok kemarin bicara begini, yang di situ bicara begini. Padahal semestinya bukan beda, saudara. Tapi kenapa saudara anggapnya beda? Karena saudara tidak mengikuti dari awal. Ini dia. Saudara tidak mengikuti dari mulanya seperti apa. Karena apa? Saudara tidak pindah-pindah. Karena saudara tidak mengerti, tidak mengikuti dari awal, saudara bingung, akhirnya saudara tidak mengerti. Dan karena saudara bingung, saudara mengerti, akhirnya saudara menjadi malas. Itu yang menjadi tujuan iblis. Tujuannya apa? Supaya saudara tidak mentaati Tuhan. Supaya saudara tidak mengerti firman. Kelihatannya masuk akal. Toh firmannya sama, diambil dari ayat yang sama, Alkitabnya juga sama, Tuhannya sama. Argumen iblis menyesatkan saudara. Karena memang senjata iblis adalah argumen atau alasan-alasan yang kelihatannya benar. Dan saudara harus lawan ini. Kalau saudara tidak melawan dan tidak bertindak, maka argumen-argumen itu makin lama makin kelihatannya benar. Ini. Jadi ini saya memberitahu kepada saudara, tingkat pertempuran rohani sedang ditingkatkan eskalasinya, saudara. Iblis sudah mulai bermain strategi. Jadi kuasa kegelapan setan iblis itu bukan roh-roh gentayangan, bukan, saudara. Hari ini iblis mulai menaikkan eskalasi penyerangannya, masuk pada area-area strategis, dan dia memakai strategi. Salah satunya ini dia. Ini dia. Kalau saudara tidak melawan, maka argumen-argumen itu makin lama kelihatannya benar di hati saudara, benar di telinga saudara. Dan pada akhirnya inilah yang akan membuat saudara menjadi sulit menangkap kebenaran. Dan akhirnya pengertian tentang firman saudara menjadi dangkal. Ini dia. Hati-hati saudara. Makanya saudara-saudara yang merantau di Pulau Bali, yang kemudian saudara belum sempat pulang atau tidak bisa pulang, tetaplah saudara berkomunikasi melalui grup saudara. Di grup WhatsApp saudara, komenlah apa, kasih humor apa, komen dan lain sebagainya. Biar saudara kelihatan eksis, jangan sendirian. Sebab kalau saudara sendirian, saudara melamun. Ini dia, berbahaya saudara. Tetaplah komen di grup. Minimal saudara-saudara yang lain tahu bahwa saudara masih hidup. Kalau saudara komen di grup. Atau minimal saudara baik-baik saja. Amin saudara. Jangan menghilang. Ini dia. Dan ketakutan, dengar baik-baik saudara, ketakutan itu selalu sifatnya personal. Ketakutan itu sifatnya pribadi. Maka setiap saudara harus menghadapinya sendiri. Sebab dia memasukkan argumen itu dalam pikiran saudara. Maka saudara harus menghadapinya sendiri. Ini dia. Kalau saudara baca dalam kitab Timotius ini, maka saudara akan mengerti bahwa rupanya Timotius ini juga sedang dalam ketakutan. Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan muda. Dia adalah murid daripada Rasul Paulus. Dia hamba Tuhan muda. Dia hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dia memiliki seorang ibunya yang bernama Eunike, seorang yang dikenal imannya, juga seorang nenek bernama dengan nama neneknya adalah Lois. Ibu dan neneknya adalah orang-orang yang dikenal oleh karena iman mereka, dan Rasul Paulus mengakuinya. Tapi rupanya Rasul Paulus menangkap sesuatu ketakutan dalam diri Timotius ini, karena rupanya Timotius ini mungkin dalam kondisi yang kurang sehat. Ada satu kekhawatiran mungkin. Coba lihat dari 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke 23. Saya bacakan buat saudara. Ini Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi rupanya Timotius ini mungkin ada sesuatu kekhawatiran mengenai kesehatannya. Lalu juga Timotius ini mungkin ada suatu kurang pede, tidak percaya diri. Ini dia. Karena mungkin orang mulai membanding-bandingkan antara dia dan Paulus yang adalah gurunya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1
Sedikit latar belakang saja siapa Timotius. Ini dia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi rupanya ada sebuah kekhawatiran, ketakutan dalam diri dalam diri Timotius mengenai kesehatannya, mengenai eksistensi pelayanannya. Ini dia. Sebab dalam terjemahan Amplified Bible dalam 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-7 ini ditulis begini. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice. Ini dia. Spirit of timidity. Timidity ini dalam bahasa aslinya adalah kurang pede, kurang percaya diri. Jangan-jangan begitu. Ini dia. Dan di sini juga ditulis timidity atau di sini memakai kata cowardice, yaitu kecut hatinya. Dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cowardice itu artinya adalah seseorang yang lari karena takut, seperti seorang pengecut yang melarikan diri dari pertempuran karena merasa takut begitu. Ini dia. Jadi rupanya ketakutan ini menguasai pikiran Timotius, dan itu ditangkap Rasul Paulus sebagai gurunya. Dan hari ini saya berkata buat saudara, jangan sampai ada ketakutan yang menguasai saudara. Ketakutan bagaimana besok, bagaimana nanti, bagaimana keluargaku, bagaimana pekerjaanku. Hei, saya mau berkata buat saudara, memang itu ketakutan yang wajar, tapi jangan sampai itu menguasai saudara. Jangan sampai itu menguasai saudara sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saudara akan sama seperti murid Yesus yang menatap ke langit yang kosong. Ini dia. Sebab ketakutan itu menguasai pikiran. Sehingga kalau saudara tidak bisa bertahan mengalahkan ketakutan itu, saudara akan terhanyut, dan saudara akan terhanyut dengan skenario pikiran saudara sendiri. Kalau saudara ketakutan, saudara berpikir, kalau nanti begini gimana ya? Wah, jangan-jangan nanti begitu. Jangan-jangan dia begini. Waduh, jangan-jangan nanti seperti ini. Gitu kan? Skenario itu sepertinya nyata. Dan pada akhirnya menguasai pikiran saudara, membuat hati saudara letih lesu, saudara tidak bersemangat, saudara malas, dan akhirnya menyerah. Ini dia. Ini berbahaya sekali, saudara. Kembali lagi pada kitab 2 Timotius 1 ayat 7 tadi, bahwa Paulus ini luar biasa. Paulus tidak hanya menunjukkan sebuah masalah, tetapi dia juga memberikan solusi. Ini dia. Dia juga memberikan solusi. Coba kita lihat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dua Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini dia. Sekali lagi Paulus memberikan solusi. Banyak orang itu ahli nunjuk. Nunjuk apa? Kesalahan. Ahli nunjuk apa? Menemukan masalah. Saudara, kita nggak perlu ahli dalam menemukan masalah. Kita nggak perlu ahli dalam menunjuk kesalahan. Tetapi kita harus ahli menjadi orang yang solusi, memberikan solusi bagi setiap masalah. Ini dia, memberikan jalan keluar. Ini dia. Ini yang dilakukan Paulus. Jadi saudara harus menjadi solution maker. Amin, saudara. Bukan hanya pandai menunjuk kesalahan saja. Ini dia, solusi yang ditunjukkan oleh Paulus, berkata, Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini dia. Perhatikan kata membangkitkan. Perhatikan kata membangkitkan. Waktu saya mengerti ini, saya mengucap syukur. Sebab memakai kata membangkitkan, itu artinya apa? Kalau membangkitkan, berarti sudah ada di dalam diri kita. Berarti sudah ada di dalam diri saudara. Cuman perlu dibangkitkan. Mungkin selama ini karena kita memakai kekuatan kita sendiri, atau selama ini kita terhanyut dan kita selalu kalah dengan ketakutan kita. Ini dia. Sehingga
kekuatan, kasih, dan ketertiban itu tidak pernah muncul dalam diri kita. Ini dia. Alkitab mencatat kekuatan itu dinamis. Itu adalah sebuah kemampuan yang mendatangkan mujizat. Ini dia. Sementara argumen daripada iblis, dari si jahat itu datang melalui apa saja. Dia bisa datang melalui berita TV, dia bisa datang melalui dari grup-grup internet, grup-grup WA. Ini dia. Makanya perhatikan saudara, perhatikan kata-kata perkataan yang tidak masuk ke dalam pikiran saudara. Dan dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Karena datangnya serangan iblis itu berupa kata-kata, dengar baik-baik, maka saudara juga harus melawannya juga dengan perkataan. Saya ulang ya. Karena serangan iblis itu datang melalui perkataan, saudara juga harus melawannya juga dengan perkataan. Perkataan apa? Perkataan firman. Ini dia. Sebab firman itu akan memerdekakan saudara. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Nanti saudara cari ayatnya di rumah. Yohanes 8, 31, 32. Bahwa kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Ini dia. Jadi ketika saudara membaca firman itu, saudara sedang memperkatakan firman. Saudara sedang melawan argumen yang iblis berusaha sodorkan kepada saudara. Ini dia. Perhatikan ini. Iblis menyerang dari luar, saudara melawannya dengan firman yang ada di dalam diri saudara. Medan pertempurannya dalam pikiran saudara. Ini dia. Inilah yang dilakukan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Iblis berargumen, semua masuk akal. Iya kan? Ubah roti ini jadi batu ini jadi roti. Yesus mampu. Iya kan? Bahkan argumennya luar biasa. Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, sebab ada tertulis bahwa malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Argumennya hebat iblis. Tetapi Tuhan melawannya juga dengan firman Tuhan, bahwa manusia tidak hidup oleh karena roti saja. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ketika iblis mulai berkata, seluruh dunia ini akan menjadi milikmu asal kau menyembah aku sekali saja. Hei, jangan tertipu dengan perkataan sekali saja. Ada sekali pasti ada dua kali. Perhatikan setiap saudara yang mendengarkan ibadah streaming ini. Pengalaman saudara, kegagalan saudara karena saudara mencobanya sekali saja. Untuk jatuh dalam dosa cukup sekali saja. Untuk membatalkan semua rencana Allah, Adam dan Hawa cukup memakan buah pengetahuan baik yang dan jahat sekali saja, nggak perlu satu keranjang. Karena ada sekali pasti ada dua kali. Jadi jangan pernah saudara berkata sekali aja. Ini dia. Hati-hati saudara. Ini dia. Makanya lawan itu. Kekuatan. Yang kedua dengan kasih. Kasih apa? Kasih itu adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi rupanya Timotius ini kasihnya diuji. Tapi Paulus mengingatkan, engkau sudah diberikan kasih agape, yaitu kasih yang walaupun sekalipun kau diinjak, walaupun engkau diinjak, walaupun engkau difitnah, walaupun engkau direndahkan, walaupun engkau apa? Diremehkan. Ini dia. Engkau tetap bisa mengasihi dia karena Tuhan sudah memberikan kepadamu kasih agape itu. Dengar baik-baik saudara, kekuatan sudah ada di dalam diri saudara. Yang kedua, kasih agape itu sudah ada di dalam diri saudara. Jadi kalau ada orang yang menghina saudara, menekan saudara, meremehkan saudara, hei, tinggal saudara membangkitkan kasih itu dalam hidup saudara, karena Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara. Ini dia. Bukan hanya di situ, bahkan Tuhan juga memberikan apa? Membangkitkan apa? Roh yang memberikan apa? Ketertiban. Ini dia. Ketertiban di sini dalam bahasa aslinya adalah sound of mind, kejernihan dalam berpikir. Dalam terjemahan aslinya diterjemahkan self control. Ini dia. Jadi rupanya karena Timotius ini masih muda, dia mudah terpancing. Dia akan membuktikan bahwa dia juga hebat. Tapi Rasul Paulus berkata, nggak usah, nggak perlu membuktikan diri. Saya berkata buat saudara,
saudara tidak perlu membuktikan diri. Ketika Yesus dicobai, iblis berkata, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Yesus tidak perlu membuktikan diri. Saya berkata buat saudara, saudara tidak perlu membuktikan diri. Saudara tidak usah takut, saudara tidak usah khawatir bahwa Tuhan akan memelihara saudara. Dan saudara tidak perlu membuktikan diri. Langit tidak perlu membuktikan dirinya bahwa dia tinggi, tapi semua orang tahu bahwa langit itu tinggi. Amin, saudara. Ini dia. Jadi rupanya iblis menyerang kita dengan satu jurus argumen. Tuhan telah memberikan kepada kita 3 jurus. Haleluya. Apa saudara? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan dengan saya, Yesus keren. Haleluya. Yesus keren. Amin, saudara. Jadi hari ini, saudara, ketakutan yang iblis sodorkan kepada saudara, saudara bisa balikkan ketakutan itu dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam diri saudara. Pikiran yang jernih, self control, pengendalian diri dalam hidup saudara, dan semua argumen iblis itu menjadi kebaikan dalam hidup saudara. Ini dia. Amin. Haleluya. Yang terakhir saya ajak saudara buka dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Lalu bagaimana kita menghadapi kekhawatiran kita? Ini dia. Saudara harus tahu bahwa itu senjata yang sudah diberikan kepada Tuhan dalam hidup saudara. Kasih, kekuatan, dunamis, kasih, agape, dan ketertiban, self control, kejernihan berpikir. Dan ini yang harus kita hadapi. Ketika kita mengalami ini semua, ini yang harus kita lakukan. Maksudnya ini yang harus kita lakukan. Filipi 4 ayat yang ke-6, saya bacakan buat saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah ini, Rasul Paulus pinter. Rasul Paulus ini luar biasa. Sekali lagi, dia tidak hanya menunjukkan kesalahan. Kamu ini khawatir aja, kan gitu. Tapi dia juga memberikan solusi. Solusinya apa? Ini dia. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi kalau saudara menghadapi kekhawatiran, saudara sudah menghadapi dengan kekuatan firman, saudara sudah menghadapi dengan kasih agape, saudara sudah berusaha self control. Yang harus saudara kerjakan adalah apa? Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Jadi kalau saudara sedang khawatir, nyatakan keinginan saudara dalam doa dan permohonan. Amin, saudara. Jadi Paulus ini luar biasa. Dia tidak hanya menunjukkan kesalahan, tapi dia juga memberikan solusi. Ini dia. Nyatakan apa yang khawatir saudara, duduk diam di kaki Tuhan. Lalu saudara nyatakan, katakan kepada Tuhan apa yang saudara inginkan. Ini penting. Ini dia. Sama seperti Kejadian pasal yang pertama. Nanti saudara baca di setelah dari ibadah ini sebagai PR buat saudara. Kejadian pasal yang pertama kita mencatat begini, bahwa dunia gelap gulita, tidak berbentuk dan kosong. Ini dia. Ini yang terjadi. Lalu ayat selanjutnya adalah apa? Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Artinya apa, saudara? Tuhan menyatakan keinginannya. Dengan perkataan Tuhan Tuhan tidak mengatakan seberapa gelapnya, tapi ia mengatakan apa yang dia mau lihat, yaitu apa? Terang. Jadi menyatakan kekhawatiran saudara. Ketika saudara khawatir, nyatakan apa yang ingin saudara lihat. Sering lihat keberhasilan, nyatakan itu dalam doa saudara. Ini dia. Amin. Saudara nangkep ya maksud saya. Jadi nyatakanlah segala keinginanmu. Ini dia. Jadi kalau saudara doa, jangan diulang-ulang kekhawatirannya. Yang saudara sampaikan adalah keinginan saudara. Apa yang saudara mau, nyatakan segala keinginanmu. Itu yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan. Melihat kegelapan, dia tidak mengurusi kegelapan. Bahkan kegelapan tidak perlu diusir, tapi dia apa? Menciptakan terang. Jadilah terang. Amin. Amin, saudara. Nyatakan keinginanmu. Ini dia. Bukankah saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Jadi itu juga, kalau Tuhan melakukan itu, kita lakukan itu. Simple, ikuti aja apa yang Tuhan lakukan, kita lakukan. Jangan melakukan apa yang Tuhan tidak lakukan. Jangan cari apa yang Yesus tidak cari. Amin. Lakukan, saudara.
Sebab yang saya pernah katakan buat saudara, your word creates your world. Perkataanmu menciptakan duniamu. Ini, ingat saudara, yang saudara katakan itu akan terjadi. Your words, perkataanmu creates your world, menciptakan duniamu. Kalau saudara terus-menerus mengatakan kekhawatiran, maka gambar yang muncul dalam pikiran saudara itu adalah hal yang mengerikan. Ini dia. Karena yang saudara ucapkan adalah kekhawatiran, maka tergambar langsung dalam pikiran saudara ketakutan saudara. Kalau yang dipikirkan saudara adalah kekhawatiran, ketakutan, bagaimana saudara bisa mengucap syukur? Pasti tidak bisa. Karena apa yang saudara pikirkan itu menjadi gambaran dalam pikiran saudara, dan itu akan terjadi. Ini dia. Jadi saudara harus menciptakan gambar dalam pikiran saudara yang saudara inginkan. Dengan cara apa? Saudara, kalau saudara menciptakannya, mengucapkan apa yang menjadi keinginan saudara, lalu pikiran saudara menggambarkannya, maka saudara bisa mengucap syukur. Percayalah. Coba sekarang mulai. Saya ajak saudara, nyatakan keinginanmu sekarang. Apa yang menjadi keinginan yang terdalam dalam hatimu? Nyatakan sekarang. Ketika saudara menyatakan keinginanmu itu akan menjadi gambaran di dalam pikiran. Betul? Saudara sedang menginginkan apa? Saudara mungkin ada yang sakit, saudara sedang menginginkan kesembuhan. Saudara katakan, Tuhan, aku ingin sembuh. Lalu itu akan membuat sebuah gambaran dalam pikiranmu bahwa engkau akan berjalan, engkau turun dari tempat tidur, engkau akan makan enak, engkau akan melakukan aktivitas seperti biasa. Betul? Nyatakan itu dalam perkataanmu. Dan ketika saudara mulai bisa memikirkan, maka saudara bisa mengucap syukur. Ini dia. Haleluya. Makanya kalau saudara bisa mengucap syukur, ayat yang ke-7 dari Filipi pasal yang ke-4 tadi. Ayat yang seterusnya, Filipi pasal yang ke-4, tadi kita baca ayat yang ke-6 kan. Kemudian ayat yang ke-7, baru setelah itu, ayat yang ke-6 saya bacakan dulu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika saudara mengatakan, tergambar, lalu saudara bisa mengucap syukur. Setelah saudara bisa mengucap syukur, ini akan terjadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi jalannya begini. Jalannya begini. Saudara khawatir, jangan mau khawatir. Lawan dengan kekuatan, kasih agape, pikiran yang tenang, self control, kan gitu. Lalu nyatakan, gitu kan? Nyatakan apa dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Ketika saudara menyatakan segala hal keinginanmu, maka mulai tergambar dalam pikiranmu. Dan ketika saudara tergambar dalam pikiranmu, itu akan mempengaruhi hati saudara. Lalu akan muncul ucapan syukur dari mulut saudara, dari hati saudara. Dan dengar baik-baik, ketika muncul ucapan syukur, barulah mengalir ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yaitu damai sejahtera yang sekalipun masih ada kesulitan, sekalipun masih ada tantangan, sekalipun situasi kita tidak memungkinkan, tetap damai sejahtera itu ada atas saudara. Sebab ini damai sejahtera ini adalah damai sejahtera produknya sorga. Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Ini dia. Dan setelah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu mendatangi saudara, maka baru terjadi ayat yang ke-8 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus telah memberikan kepada kita cara mengalahkan kekhawatiran, ketakutan, cara mengalahkan intimidasi, argumen-argumen dari iblis yang kelihatannya benar. Yaitu dengan cara apa?
pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin, saudara. Hari ini yang harus saudara kerjakan. Menghadapi situasi yang tidak menentu, menghadapi situasi yang tidak tahu harus seperti apa, ini yang harus saudara kerjakan. Jangan sampai ketakutan menguasai saudara. Lawan saudara. Amin. Sebab Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia telah memenangkan semua pertempuran. Tinggal satu lagi tugas Yesus. Hari ini dia sedang bersyafaat untuk saudara dan saya. Dan nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Jangan menunggu, jangan berkata kapan, tapi mulai melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Sehingga saudara tidak menunggu dan kekhawatiran menyergap saudara. Haleluya. Hari ini mari kita rayakan dengan penuh sukacita bahwa Yesus telah naik ke sorga menjadikan tempat buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Tidak ada alasan buat kami untuk khawatir, takut akan apapun juga. Sebab kami tahu bahwa kekhawatiran itu tidak boleh menguasai kami. Ada kalanya kami takut, khawatir itu respon manusia biasa. Tetapi kami tidak mau ada kekhawatiran, ketakutan yang menguasai kami. Dan itu melumpuhkan iman kami. Kami akan melawannya dengan kekuatan, kasih dan ketertiban yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan kami tidak mau memperkatakan tentang kekhawatiran kami, tetapi kami mau menyatakan segala keinginan kami dalam doa dan permohonan kami hari ini. Saya mau berkata kepada setiap saudara hari ini, sebelum kita akhiri dan sebelum saudara menerima berkat, doa berkat, nyatakan keinginanmu saat ini juga. Di dalam nama Yesus, mulai. Saya beri waktu saudara beberapa detik. Nyatakan keinginan saudara kepada Tuhan. Dan perhatikan ketika saudara menyatakan keinginanmu, otomatis pikiranmu akan mengikuti apa yang kau katakan. Dan ketika pikiranmu mengikuti apa yang kau katakan, permohonanmu kepada Tuhan, itulah pengharapanmu. Dan muncullah ucapan syukur. Sebab saudara sudah seakan-akan telah menerimanya. Dan ketika saudara mengucap syukur karena seakan-akan saudara sudah menerimanya, damai sejahtera yang melampaui segala akal masuk dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur bahwasanya kami memiliki Tuhan yang hidup. Dan karena kami memiliki Tuhan yang hidup, maka kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena pasti Tuhan yang hidup itu akan selalu bersama dengan kami, menolong kami, membela kami, mengangkat kami. Kami tidak perlu putus asa karena kami masih punya Tuhan. Kami tidak perlu ketakutan karena kami masih punya Tuhan. Kami tidak perlu berputus asa, menangisi diri kami sendiri. Kami tidak perlu mengasihani diri kami sendiri karena kami punya Tuhan. Kami punya pengharapan. Saudara yang sedang ketakutan, saudara masih punya Tuhan. Saudara yang sedang sakit, saudara putus pengharapan saudara, saudara masih punya Tuhan. Hari ini saudara yang tidak tahu lagi bagaimana uang untuk saudara dapatkan untuk esok hari, untuk makan saudara, beras saudara, saudara masih punya Tuhan. Saudara perlu takut, Tuhan pasti tolong saudara. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara, bekerja sebaik mungkin, lakukan setiap peluang yang ada di depan saudara, maka Tuhan pasti akan menolong saudara. Jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir. Saudara masih punya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Dan apa yang kami ucapkan permohonan kami, kami mengucap syukur oleh karena kami seakan-akan telah menerimanya.
Dan setiap saudara yang sudah memohon, dan saudara sudah menaikkan ucapan syukur untuk permohonan saudara, sekarang ini terimalah damai sejahtera yang melampaui segala akal turun dalam hidup. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera ilahi yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Sekalipun di depan saudara masalah itu masih ada, tetapi damai sejahtera ini akan mengalir, menguasai saudara. Inilah yang dinamakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai saudara. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Terima kasih sudah lancar streaming ini, sekalipun di awal ada gangguan, tapi di atasnya nama-Mu tetap dipermuliakan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhirnya setiap saudara buka hati dan kedua tanganmu. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai saudara. Haleluya. Sebab demikian kata firman Tuhan, Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Demikian berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai anak cucumu, menyertai pelayananmu, menyertai apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan akan menjadikanmu menjadi berhasil. Tuhan menuntun engkau dan Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sudah terima berkat? Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Dan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa nanti sore kita ada talk show kita. Jadi talk show kita ini membahas seputar apa yang kita alami, pertanyaan-pertanyaan yang muncul hari-hari ini, sesuai dengan kondisi dan situasi hari ini. Talk show kita, saya akan bersama dengan Ibu Shirley yang selalu akan memandu saudara dalam talk show kita setiap hari Kamis jam 18 waktu Indonesia bagian tengah. Kita berjumpa lagi dalam talk show, dan di akhir dari segmen talk show kita ada tanya jawab. Jadi saudara bisa berinteraksi lewat nomor telepon yang sudah tertera di brosur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semakin jauh realita yang terjadi daripada yang saudara harapkan, semakin besar kepercayaan saudara akan menjadi melahirkan yang jatuh. Apapun yang terjadi, katakan bersama berdamai dengan Tuhan adalah berdamai dengan kehendaknya. Gak ada perlawanan, gak ada ketakutan. Nyembah yang sejati adalah seorang dari Tuhan di masa sulit.